Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menampilkan sebuah media pembelajaran mengenai job and occupation. Nah, anggota kelompok kami antara lain ada saya sendiri, Anindya Rizka Pangesti. Selanjutnya ada Nur Halimatus Sadia. Selanjutnya ada Kusnul Rahmawati. Hey everyone, let's talk about jobs. I wonder what he does. Jangan lupa untuk dicatat dan diperhatiin ya. Nanti di sesi kedua ada pengulangan kata yang dibacain oleh pembicara di sini. She's a hairdresser. She's a hairdresser. He's a construction worker. He's a construction worker. She's a nurse. She's a nurse. He's a doctor. He's a doctor. She's an office worker. She's an office worker. He's a firefighter. He's a firefighter. She's a shop assistant. She's a shop assistant. He's a police officer. He's a police officer. She's a teacher. She's a teacher. That was great stuff, everyone. Let's do it one more time. In a big voice, listen and repeat. He's a Ikutin carpenter. ya. Carpenter. She's a hairdresser. 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 He's a construction worker. Construction worker. Construction worker. Construction worker. She's a nurse. 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 He's a doctor. 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 She's an office worker. Office worker. He's a firefighter. 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 She's a shop assistant. Shop Shop assistant. Shop assistant. assistant. He's a police officer. Police officer. Police officer. She's a teacher. 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 Well done, everyone. Terima kasih Husnul udah bantu Miss. Sama Miss. Tadi kan kalian baru tahu nama-namanya aja nih, udah lihat videonya, ada gambarnya dan juga ada nama pekerjaannya. Dan belum tahu jelas apa aja yang biasa dia di mana, bekerja di mana, lalu apa aja yang dia bawa. Nah, sekarang Miss mau menjelaskan kepada kalian tentang job and occupation. Job and occupation. Apa itu job and occupation? Jadi job ini adalah pekerjaan dan occupation ini adalah profesi. Jadi pekerjaan dan profesi. Nah, yang pertama ada carpenter. Coba ulangin, carpenter. Carpenter. Bagus. Nah, carpenter ini adalah tukang kayu. Jangan lupa dicatat ya, anak-anak. Carpenter ini adalah tukang kayu. Biasanya kita bisa menemukan dia bekerja di sebuah perusahaan mebel atau furniture, peralatan rumah tangga yang terbuat dari kayu. Contohnya lemari, bangku, meja, dan lain-lain yang terbuat dari kayu juga. Nah, ada alat-alat yang dia butuhin. Yang pertama ada tri-square. Tri-square ini adalah penggaris derajat untuk mengukur kayu. Lalu kedua ada J-clamp. J-clamp ini adalah perekat untuk memotong kayu. Misalnya dia memotong kayu sama ukurannya gitu. Nah, jadi dia menggunakan ini agar tidak berubah-berubah. Lalu ada carving saw atau gergaji benang. Gergaji benang ini sama fungsinya dengan hand saw, yaitu gergaji tangan. Fungsinya untuk memotong kayu. Lalu ada measure tape, yaitu meteran untuk mengukur kayu. Lalu ada claw hammer dan dead blow hammer. Lalu ada hand drill atau bor tangan. Lalu selanjutnya ada chisel. Chisel ini adalah pahatan yang digunakan oleh para tukang kayu ini untuk membentuk-bentuk kayu mereka agar lebih bagus. Gitu. Lalu ada brush atau pengikis. Lalu next ada sandpaper. Sandpaper ini adalah amplas. Biasa sering kita temuin ya. Fungsinya itu untuk menghaluskan kayu, mengikis kayu gitu. Lalu yang terakhir ada nails. Nails ini dilihat dari gambarnya itu paku. Pasti udah tahu kan fungsinya untuk merekatkan kayu-kayu. Next, di sini ada construction worker. Ada yang tahu nggak construction worker ini apa? Dilihat dari gambarnya. Pekerja konstruksi. Ada yang bisa jawab? Pekerja bangunan, Miss? Ya, jadi construction worker ini adalah pekerja konstruksi yang kalau di Indonesia biasanya disebutnya pekerja bangunan. Kita sering ketemuin di mana? Di pembangunan gedung gitu ya. Misalnya ada yang bangun gedung, pasti ada construction worker ini. Lalu construction worker ini punya berbagai alat. Nah, yang pertama ada X. Kalau lihat dari gambarnya X ini apa? Coba Anin. Kapak, Miss.
Iya, betul. X ini adalah kapak. Lalu kalau back saw, siapa yang bisa jawab? Gergaji, Miss. Ya, tadi kan udah sama ya seperti tukang kayu. Saw juga sama. Nails tadi paku. Toolbox ini box untuk menaruh alat-alat yang dia bawa. Lalu ada chainsaw. Chainsaw ini adalah, chain itu kan rantai. Jadi ini adalah gergaji untuk memotong besi gitu. Karena kan rantai terbuat dari besi. Lalu ada tester atau obeng. Lalu ada skisser, yaitu gunting. Ada nut, baut. Bolt juga baut, tapi nut ini fungsinya untuk di belakang baut. Lalu ada screw. Screw ini juga sejenis baut. Lalu ada spirit level untuk meratakan permukaan, misalnya biar tidak ada yang timplang gitu. Lalu ada tape measure, hammer ini palu, corkscrew, mallet. Lalu ada step ladder. Step ladder ini adalah tangga yang biasanya tidak terlalu tinggi. Lalu ada monkey wrench, ada piper wrench, nose pliers, cordless drill, spanner, pliers, screwdriver, electric drill. Dari gambar sini pasti kalian udah tahu semua ya, ini artinya apa. Lalu next, ini juga dokter. Terus dokter ini kerjanya juga di rumah sakit, biasanya dibantu oleh pasien. Alat yang dibutuhin oleh dokter juga sama seperti perawat. Coba, tadi kan Miss sudah ngejelasin nih, dan udah membacakan pronouns alat-alat ini. Sekarang Miss mau minta tolong kepada Cusnul dan Anin untuk Cusnul membaca sebelah kiri atas, lalu Anin membaca sebelah kanan bawah. Dari stetoskop sampai otoskop dan termometer sampai ointment. Silakan, Miss mau menilai pronoun kalian ya. Yang pertama ada stetoskop, yaitu untuk mendeteksi detak jantung. Yang kedua ada scissor, itu gunting medis. Ada scanner, itu tempat tidur pasien. Ada knife, itu alat untuk melihat luka yang besar. Ya. Ada high clay, itu timbangan. Weighing scale. Itu untuk timbangan. Ada torch, itu center. Terus flash mesh, itu masker. Ada tuning fork, itu garpu talat. Ya, lanjut. Aid kit, itu untuk menaruh alat-alat pertolongan pertama ya. Obat-obat pertolongan pertama. Ya, Miss. Itu ada lalu ada gauze, itu kasah. Gas, itu kasah. Ya. Ada rubber gloves, itu rubber gloves. Terus ada scalpel, itu pisau bedah. Itu pisau bedah, Miss. Terus ada ambulans. Ya. Untuk membawa pasien. Gawat darurat. Terus selanjutnya? Tweezer. Ya, lanjut. Ada mikroskop, ada otoskop. Ya. Sekarang bagian Anin. Coba Nin. Yang pertama itu ada termometer atau untuk mengukur suhu tubuh. Yang kedua ada X-ray, itu untuk melihat bagian tubuh dalam. Terus ada saline bag, itu biasanya untuk menaruh obat infus. Ya, menaruh obat infus. Terus ada syringe, itu suntikan. Terus medical chair, pills, cane, wheelchair, hot water bag, bandage, crutches, dan ointment. Bagus. So far, pronoun kalian udah bagus. Sekarang kita lanjut ke office worker. Office worker ini adalah pekerja kantoran. Biasanya dia bekerja di kantor sebagai manajer atau karyawan. Lanjut, ada barang-barang yang dibutuhin oleh office worker. Pasti mereka punya laptop dan komputer yang tersedia di kantor, dan stationery. Stationery ini adalah alat-alat tulis. Dari sini ada yang mau ditanyain nggak? Apa sudah jelas? Jelas, Miss. Oke, kita lanjut ya. Firefighter. Ada yang tahu nggak ini apa? Dari gambarnya kan sudah kelihatan nih. Coba ada yang bisa jawab? Pemadam kebakaran. Bagus. Jadi firefighter ini adalah pemadam kebakaran. Kita biasanya sebut dia juga sebagai pahlawan. Karena dia membantu orang-orang yang sedang tertimpa musibah. Nah, musibahnya ini musibah kebakaran. Biasanya kita temuin di lokasi kejadian kebakaran atau di kantor pemadam kebakaran. Lalu ada barang-barang yang dibutuhin oleh pemadam kebakaran adalah pertama coat. Coat ini adalah
alat pelindung tubuh mereka, lalu ada helm atau helmet, lalu ada fire extinguisher. Fire extinguisher ini adalah alat pemadam api. Lalu ada fire hydrant. Fire hydrant ini alat pemadam api juga, tetapi di dalamnya ini berisi air yang berasal dari tanah langsung. Lalu ada X atau kapak, lalu ada water atau air, lalu ada nozzle, yaitu selang yang panjang yang mampu untuk mencapai titik kebakaran. Lalu kalau ada kebakaran pasti terdapat smoke atau asap. Lalu pasti ada api, fire. Nah, biasanya kalau ada korban yang terjebak di atas, biasanya Bapak pemadam kebakaran ini menggunakan ladder atau tangga. Lalu ada fire engine, yaitu mobil pemadam kebakaran. Lalu ada ambulance dan paramedis yang siap membantu korban yang terluka. Nah, dari sini ada yang mau ditanyain, ada yang nggak tahu artinya apa, Miss, gitu? Ada yang kurang jelas atau Miss jelasinnya terlalu cepat? Enggak, Miss. Udah jelas ya? Oke, kita lanjut ya. Di sini ada shop assistant. Shop assistant ini biasanya adalah orang yang membantu di toko-toko, yaitu karyawan toko. Gitu. Kita biasa temuin di supermarket atau toko-toko lainnya. Lalu pekerjaan dia adalah biasanya membawa barang dan ditaruh troli atau keranjang, lalu mendisplay ke storage atau mensajikan di rak-rak penyimpanan ini untuk dijual. Lalu di bagian gudang juga ada yang men-sorting items atau penyortiran barang. Gitu. Jadi tugasnya dia itu menjajahkan dagangan di display storage dan men-sorting barang-barang. Gitu. Lalu next ada polis. Polis ini artinya polisi, kita bisa ketemuin di jalanan, yaitu polisi lampu lalu lintas atau di kantor, dan lain-lain. Nah, apa aja barang yang dibutuhin oleh polisi? Yang pertama ada handcuff. Ada yang tahu handcuff ini apa? Borgol, Miss. Bagus. Jadi handcuff ini adalah borgol. Lalu kedua ada gun, yaitu tembakan. Lalu ada bulletproof vest. Bulletproof vest ini adalah rompi anti peluru. Lalu selanjutnya ada police shield. Police shield ini alat untuk melindungi polisi ketika sedang ada massa yang berkerumun di demo atau massa anarkis gitu. Massa anarkis ini adalah pendemo yang terlalu antusias hingga sampai membawa-bawa batu gitu-gitu yang akan menyakiti polisi. Makanya polisi menggunakan police shield ini untuk melindungi dirinya. Lalu yang terakhir ada teacher. Teacher ini adalah pekerjaan yang paling mulia, yaitu guru. Miss di sini juga sebagai guru. Bangga sekali, kalian juga semoga punya cita-cita menjadi guru ya. Nah, di sini alat yang dibutuhin guru ini adalah biasanya kalau papan tulis dan meja udah tersedia di sekolahnya, ada chair juga. Jadi papan tulis ini artinya a board. Lalu ada desk atau meja, lalu ada chair atau bangku, lalu ada komputer atau komputer. Nah, terus alat-alat yang dibawa oleh guru ini ada buku, pensil, tempat pensil, pulpen, school bag ini dibawa oleh murid. Lalu ada ruler, rubber, and scissor. Nah, sejauh ini ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang masih kurang paham? Atau bagian yang kalian masih kurang ngerti nih, Miss? Sudah paham, Miss. Sudah paham nih. Karena tadi kalian kan bilang udah pada ngerti semua nih. Sekarang Miss mau nyoba memberi kalian latihan. Nggak usah khawatir, kita latihan bersama-sama ya. Miss bacain dulu ya. Di sini ada lembar kerja peserta didik. Tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat mengidentifikasi nama-nama pekerjaan dan profesi dengan benar. Jadi petunjuknya, amatilah gambar yang tertera pada LKPD yang di sebelah kanan ini. Kemudian tarik garis lurus sesuai dengan pekerjaan dan profesi dari gambar tersebut dengan benar. Nah, di sini Miss bantu narik garisnya. Nanti Miss akan tunjuk apakah Husnul akan menjawab atau Anin. Ayo, coba kita lihat yang pertama nih. Tadi kan ada nih di penjelasan Miss. Ada yang bisa jawab nggak? Ini apa? Coba. Ya, coba Husnul. Itu carpenter di bawah, Miss. Nah, gini ya. Nah, betul Husnul. Lalu Anin? Itu polis, Bentar, nih. Miss ganti. Ini. Ya, polis. Polis. Di mana polis? Yang paling atas, Miss. Ya, bagus. Lalu yang ketiga, Husnul lagi. Construction worker, Miss. Construction worker, betul.
Coba yang keempat, Anin. Itu nurse, Miss. Ya, bagus. Yang terakhir, Husnul. Teacher, Miss. Bagus, berarti kalian udah ngerti semua nih ya. Alhamdulillah, kita udah berada di penghujung pelajaran jarak jauh hari ini. Bagus semua, Anin dan Husnul, berarti mendengarkan Miss dengan baik, lalu evaluasinya juga dikerjakan dengan baik. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Semoga apa yang kita pelajarin hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua di masa depan nanti. Dan jangan lupa terus mencoba apabila kalian masih belum mengerti, cari-cari di Google ya. Dan boleh tanya ke Miss langsung. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekian video pembelajaran dari kami kelompok 8. Semoga membantu tentang job and occupation pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Jangan lupa share juga ke teman-teman kalian. Bye.